Oke. Nanti Kak Jun tahan barang 5 menit Kak, supaya kedetek ya. Baik, siap Kakak, siap. Isinya hamparan hijau begitu saja ya. Ada rumah-rumah. Kakak kosong. Kita udah berdiri di belakang. Selamat pagi Kak Emil. Pagi Kak, pagi. Oke. Sambil nyantai karena masih pagi ya. Boleh sambil makan singkong goreng kah, ngopi kah, singkong rebus kah. Bagaimana Kakak? Kakak tidak dengar suara. Tidak jelas. Kedengaran tapi kecil. Jelas sih tapi kecil Bang. Kecil sekali. Versi apa? Halo Kakak, bagaimana? Oh iya. Tidak, nanti begini saja. Kakak naik taksi bandara atau langsung ke staf rumah dulu, baru nanti ke horizonnya sama-sama. Iya. Ya nggak pindah lah, pindah kemana ya? Tetap Kamket. Iya, kalau kakak mau tunggu di sana ngapain? Belum bisa cek in. Iya, supaya nanti sama-sama ke horizon sudah. Ah, iya. Oke. Udah Nuri sombong sekali. Duduk membelakangi kamera supaya kita lihat dia dan depan anak-anak. Bukan begitu, ini pegang HP itu lupa tripod. Pegang tanganku. Apa gunanya kita sombong di muka bumi? Hidup sementara saja, kita bisa ganti. Tidak apa-apa, lanjut, tidak apa-apa. Itu kakak Pagi ini jadi Bu. Tarik suara kecil tuh. Kau laptop atur baik dulu. Tidak dengar suara apa-apa kau ngomong. Aduh. Oke, kakak-kakak, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai saja ya. Karena nanti saya mau jemput teman saya juga. Saya izin share screen. Kakak Cia, dikecilin Kak TV-nya Kak. Kakak Cia dikecilin TV-nya. Kakak Cia, lagi. Terus. Lagi kecilin dikit aja. Satu lagi. Oke, terima kasih. Oke,
Baik, kakak-kakak sekalian, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Oke, suka ya. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, kakak-kakak hebat. Pada pagi hari ini kita melanjutkan lagi ya gerilya kita untuk menyelesaikan serangkaian tugas di PKG PJOK. Hari ini kita tidak terlalu lama karena hanya 1 JP. Nanti hanya membahas teknisnya bagaimana nanti RTL itu dilaksanakan seperti itu. Ini saya baru dapat pembaharuan PPT, pembaharuan materi. Nanti kakak itu lebih mudah, nggak harus dilaksanakan ya. Ini hanya rencana saja. Tadi malam itu saya dapat update lagi bahwa nanti kakak itu nggak harus perlengkapannya itu ada gitu, atau hal itu sudah terlaksana begitu. Oke. Doa sudah, ini tidak perlu saya bacakan karena sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, jadi untuk kegiatan pada hari ini, pagi hari ini itu hanya 2 ya kakak ya tujuan sesi kita, yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3 KBS, Komunitas Belajar Sekolah, dan memahami penugasan rencana tindak lanjut seperti itu. Ini alurnya nanti. Nah, sebelum kita memulai, kakak boleh perhatikan di layar, kira-kira level kesiapan belajar kakak untuk rencana tindak lanjut ini ada di angka berapa? Silakan kakak bisa tulis di kolom chat atau boleh langsung untuk mengutarakan. Ini nggak usah lama-lama, 2 menit saja lah. Karena di alurnya tadi 2 menit. Langsung diucapkan juga boleh. Level kesiapan kakak. Bagaimana kakak? Usaha level 8. 8. Oke, silakan alasannya Kak Andre. 8 mantap ini. Sudah bisa memahami berbagai macam pembelajaran yang kita mengikuti selama ini. Oke, mantap. Silakan kakak yang lain. Bagaimana tingkat persiapan kakak untuk menghadapi RTL di angka berapa? Izin kakak, suara saya bisa dengar kah? Nah, kalau ini aman kakak. Baik kakak, kalau saya di sekitar 8 juga, karena saya sudah setengah membuatnya. Alasannya karena saya sudah kemarin juga sudah sempat foto diskusi, tinggal disusun dalam bentuk tindak lanjut saja, semuanya sudah dipersiapkan. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillah ya, meskipun masih banyak kekurangan baik dari segi ilmu dan sebagainya, saya rasa atau setidaknya atau sekurang-kurangnya kita sudah lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan proyek dan sebagainya. Selama ini kan kita hanya mengenal pelajaran Indonesia apa dan segala. Sedangkan dari kemarin beberapa hari ini kita sudah dikenali dengan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin itu pendapat saya adalah terima kasih. Oke Kak Sarif, terima kasih. Silakan, barangkali ada satu lagi kakak yang ingin mengutarakan, dipersilakan. Untuk level angka persiapan kakak itu sampai mana seperti itu. Karena kan tadi malam kita sudah menyusun semuanya dengan baik. Kalau saya rasa tidak ada kesulitan lah ya, karena itu tinggal
tinggal mengaplikasikan saja lah dalam sebuah rencana tindak lanjut seperti itu. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kakak sekalian nanti memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nanti aspek penilaiannya apa saja itu akan saya berikan supaya nanti kakak ketika membuat rencana tindak lanjut itu sesuai dengan rubriknya supaya nanti nilai yang didapatkan pun juga bagus lah begitu. Tapi saya yakin ya kakak-kakak di sini sudah hebat semua ya, pasti bisa. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak sekalian jika pembelajaran berbasis proyek kita ini dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di sekolah dalam komunitas belajar? Silahkan, bila ada yang ingin menanggapi, menurut kakak itu bagaimana proyek kita ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar? Kok menurut kakak tuh gimana seperti itu? Silakan Kak Ridwan. Kalau menurut saya ketika kita berkolaborasi, kita harus menyamakan dulu persepsi sama guru rekan sejawat tersebut. Sehingga contohnya kayak tadi malam itu yang saya kesehatan tubuh, saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Kita samakan dulu persepsi tujuan apa yang mau ingin kita capai. Kita menyamakan tujuan. Sehingga saya rasa kalau kita membentuk sebuah KBS, itu tujuannya itu akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik kalau menurutku. Kalau kita melakukan kolaborasi dengan guru atau rekan sejawat. Makasih. Oke, masuklah ya. Lengkap ini sudah yang dikatakan Kak Ridwan. Silakan kakak yang lain. Menurut kakak bagaimana kalau pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan secara berkolaborasi? Kalau tadi Kak Ridwan menjelaskan harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Itu sama seperti yang kita pelajari KBS pertama ya, KBS pertemuan pertama, bahwa kita harus melihat dulu 3 dimensi dan 4 pilar ya kakak-kakak ya. Di situ kan harus terlihat jelas visi misinya harus sama, tujuannya harus sama seperti itu. Tidak ada lagi yang hanya nanti untuk kepentingan pribadi. Sehingga yang dikatakan oleh Kak Ridwan itu ya begitu sudah. Benar. Silakan kakak yang lain bila ingin menambahkan atau menanggapi yang lain silakan. Silakan Kak Sarip. Izin kakak, kalau saya ada 3 hal ya kakak ya untuk membangun kolaborasi ini. Yang pertama adalah menciptakan tempat kerja yang menyenangkan. Maksudnya dari segi ini kita kalau tidak nyaman kita tidak akan bisa membangun sesuatu kakak. Pasti akan ada saja alasannya. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang efektif. Kita bisa baru melakukan kolaborasi ketika kita sudah istilahnya banyak kenalan, komunikasi kita bagus. Itu menurut saya. Yang ketiga, merangkul perbedaan yang sering muncul. Sama seperti yang disampaikan Kak Ridwan tadi, kita samakan dulu pandangan kita antara guru kelas kah, bidang studi kah, baru kita akan membentuk sebuah yang dinamakan KBS atau kolaborasi tadi. Sehingga bisa terlaksana dengan mudah kalau kita sudah menyatukan berbagai hal yang menurut kita berbeda dan disatukan dalam sebuah kolaborasi tadi. Terima kasih ya Kak, mungkin itu dari saya. Oke, mantap Kak Sarip. Terima kasih sudah melengkapi. Mantap.
Jadi selain menyamakan persepsi, itu juga harus membuat lingkungan yang nyaman ya kakak sekalian ya. Karena kalau kita mau membuat sebuah komunitas, kalau lingkungannya nggak nyaman ya nanti ketika berkumpul itu pasti akan ada saja kendala. Lingkungan yang nyaman itu tidak melulu hanya fisiknya saja, tempat kita berkumpul nyaman, AC dan lain sebagainya. Tidak, yang dimaksud Kak Sarif itu ya lingkungan aman itu saling menghargai, lalu bisa saling mengerti, memahami, komitmen, sehingga lingkungan yang nyaman itu pun akan tercipta seperti itu. Itu sesuai dengan plan KBS yang ada di pertemuan pertama itu, yang pilar seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut supaya nanti langsung ke poinnya. Nah, ini kakak sekalian, dalam menciptakan sebuah proyek, itu kita juga harus melibatkan 3 aspek ya kakak ya. Karena 3 aspek ini tidak akan pernah bisa dilepaskan bila kita menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning, yaitu voice, choice, dan ownership. Ya, memberikan peserta didik itu untuk memilih. Jadi kita bebaskan peserta didik untuk memilih, silahkan kamu mau milih apa. Contohnya ketika kakak membuat program tadi malam, itu kembali lagi diserahkan kepada peserta didik. Kamu maunya bagaimana nak? Seperti itu. Lalu choice, berikanlah pilihan kepada peserta didik. Voice, berikanlah mereka kebebasan untuk bersuara. Ownership itu setelah voice choice-nya itu dapat, maka mereka akan merasa apa ya, memiliki kepemilikan, rasa kepemilikannya itu akan tumbuh. Sehingga student center learning itu pun dapat tercapai dalam proses pembelajaran project yang kakak lakukan atau project based learning seperti itu. Ini saya rasa sudah ya. Nah, tujuannya tadi ketika kita ingin membuat sebuah proyek itu adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ketika kita menerapkan itu, yang selama ini kita ajarkan misalkan flat, lurus-lurus saja, kita menerapkan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk kemajuan peserta didik kita, maka perubahan diri di dalam kelas itu akan nyata seperti itu. Lalu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan pedagogiknya pun juga akan bertambah seperti itu. Lalu keterampilan menggerakkan rekan sejawat itu pasti akan terasa ya kakak sekalian ya. Karena yang biasanya kita hanya sendiri, bekerja sendiri, ketika kita mencoba menerapkan ini, maka keterampilan untuk menggerakkan rekan itu akan terlatih seperti itu. Biasanya kan kita ya paling cuman sharing-sharing biasa, cuman kerja-kerja biasa, tapi ketika menggunakan KBS, maka hal itu pun akan terorganisir dengan baik. Susunannya pun akan terorganisir dengan baik seperti itu. Sehingga nanti dimulai dari kelompok kecil, kalau kakak nanti RTL membuat hanya berkolaborasi dengan 1 atau 2 guru lintas mapel, nanti lama-kelamaan yang lain akan tertarik. Oh ternyata guru PJOK itu membuat proyeknya bagus juga ya. Sehingga dari kelompok kecil ini akan menjadi kelompok besar dan menggerakkan komunitas itu sendiri di dalam sekolahnya masing-masing. Begitu. Oke, saya langsung saja. Pada intinya, hari ini kita akan melihat alur ya kakak ya. Alur dari penyusunan RTL itu bagaimana? Poin-poin apa saja yang harus ada dalam RTL? Kalau rancangan, itu kan kakak tadi malam sudah buat dan saya lihat itu sudah sesuai dengan rubrik yang akan dinilai nantinya ya.
tinggal nanti pelaksanaannya itu kakak ya sekreatif mungkin begitu, sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Untuk pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang. Tadi malam kan kakak sudah merancang, lalu melaksanakan, ini akan ya kalau melaksanakan ya, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Kalau Kak Sarif kan kemarin sudah membuat bagiannya tuh, berarti sudah mulai melaksanakan. Lalu ketika hal itu sudah selesai, maka kita wajib untuk mengevaluasi agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler, seperti itu. Kokurikuler tadi malam sudah saya sampaikan bahwa kokurikuler itu pengembangan dari materi yang sudah didapat oleh peserta didik. Contohnya misalkan peserta didik belajar tentang sepak bola, lingkupnya sarana dan prasarana dalam sepak bola misalkan, atau teknik dasar dalam sepak bola misalkan. Nah, kokurikulernya itu kita ajak peserta didik, yuk bareng-bareng nonton di stadion, misalkan Persipura main. Nah, di situ mereka akan mengalami sesuatu hal yang nyata. Ukuran lapangannya akan menyaksikan langsung, teknik-teknik dasarnya atau gerak-gerak dasarnya akan menyaksikan langsung, euforia semnya pun juga akan terlihat langsung. Sehingga hal itu pun akan menjadi sebuah pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Atau kalau di mapel lain ya misalkan study tour, studi banding, seperti itu. Kalau di mata pelajaran sejarah, misalkan mengenal situs-situs sejarah yang ada di Kota Jayapura, ya nanti ketika kokurikulernya ini anak-anak diajak studi tour seperti itu. Misal ke Monumen Douglas MacArthur ya kalau di sini ya. Atau di Gua Jepang, seperti itu. Untuk selanjutnya, kakak diminta menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi kalau biasanya kakak itu ketika dalam proses pembelajaran hanya sendiri, single fighter begitu. Tapi ketika dalam KBS ini nanti kakak akan berkolaborasi, membuat sebuah pembelajaran, dikolaborasikan dengan teman atau rekan sejawat lintas mapel, seperti itu. Ini sudah tadi malam. Nah, sekarang kita masuk untuk kakak nanti itu akan membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayangnya itu maksudnya PowerPoint ya kakak ya. Nanti bebas sama PowerPoint atau slide yang dibuat di Canva dan lain sebagainya itu bebas. Nanti sekreatif kakak. Lalu bentuk RTL-nya itu maksimal 9 slide. Seperti yang saya katakan tadi malam yang waktu Kak Ridwan tanya kalau nggak salah itu ada berapa minimal. Kalau minimal itu ya pasti di bawah 9, nggak ada minimalnya sih. Yang penting kalau misalkan 5 slide program kakak itu sudah tertuang dalam situ semua, dalam 5 slide itu ya nggak masalah. Tapi maksimalnya adalah 9 slide ya kakak sekalian. 9 slide itu berisi apa saja? Yang pertama adalah judul program atau judul kegiatannya itu apa. Judulnya apa yang akan kakak buat. Lalu yang kedua adalah latar belakang. Kakak membuat program itu latar belakangnya apa, seperti itu. Lalu tujuan. Kakak membuat tujuan program itu apa nantinya. Yang keempat, itu ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi ketika kakak membuat sebuah program,
atau sebuah pembelajaran baik di modul maupun nanti di pembelajaran berbasis proyek ini pasti ada capaian yang ingin dituju. Dan langkah-langkahnya itu bagaimana untuk mencapai tujuannya. Dan diharapkan setiap tujuan itu nanti dapat dicapai oleh peserta didik ya seperti yang waktu itu diferensiasi dengan level atau kemampuannya. Begitu. Lalu yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Strukturnya itu harus jelas. Misalkan Kak Sarif sebagai guru PJOK, karena PJOK itu sebagai mata pelajaran lokomotifnya, mata pelajaran penggeraknya, nanti Kak Sarif itu sebagai apa di situ leadernya, seperti itu. Lalu rekan sejawat dalam komunitas belajar itu nanti perannya seperti apa. Sehingga strukturnya atau pembagian tugasnya itu jelas nanti dalam proses pelaksanaan. Lalu yang keenam itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nanti program yang kakak buat itu kapasitas sekolah atau kapasitas yang dimiliki sekolah itu kondisinya bagaimana. Seperti itu. Lalu ketika itu sudah, lalu rencana evaluasi. Rencana ya, ini baru rencana evaluasinya itu mau bagaimana. Dan yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan yang dihadapi. Kan karena ini belum terlaksana pasti ya kita baru kemungkinan tantangan, bayang-bayang yang kemungkinan akan kita hadapi itu bagaimana. Seperti itu. Jadi pada dasarnya, pada intinya nanti kakak akan membuat RPL yang isinya 8 ini ya kakak sekalian ya. Ada 8 komponen seperti itu. Ada judul sampai dengan kemungkinan tantangan. Sampai sini dulu silakan kakak. Bila masih ada yang kurang jelas, silakan. Sampai 8 komponen ini yang harus ada. Silakan Kak Sari. Izin kakak, dari pertama judul sampai kemungkinan dihadapi ini, saya lihat kemarin yang kita susun tadi malam itu ada refleksi ya, atau umpan balik tersebut. Kira-kira dia masuk di bagian terakhir kah atau di mana? Di refleksi yang umpan balik ya kakak. Terakhir berarti ya. Iya, berarti terakhir. Setelah semua produk atau proyek itu sudah selesai begitu ya. Iya, benar sekali. Ketika itu sudah dilaksanakan begitu. Siap. Oke. Silakan kakak yang lain. Biar jelas tak besarkan. Ini 9 komponen ya kakak ya. 9 komponen yang nanti harus ada dalam RTL kakak. Rencana tindak lanjut kakak yang maksimal itu 9 slide. Kalau misalkan judul program atau kegiatan 1 slide, nah setiap komponen ini 1 slide ya sudah selesai kan, hanya 8. Yang ke-9 nantinya bukti tanda tangan dari rekan-rekan kita, seperti itu. Sama seperti yang saya kirimkan contoh kemarin, yaitu yang bekas RTL saya waktu itu. Kurang lebih seperti itu nanti untuk susunannya. Sampai sini aman? Kalau aman kita lanjut. Ini penjelasannya. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, kakak itu judul programnya. Lalu latar belakang itu uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kakak membuat program tersebut. Jadi kakak uraikan saja secara singkat untuk dijadikan sebuah latar belakang. Lalu nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut.
Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalkan dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain-lain. Nanti kakak bisa mendapatkannya ini itu dari berbagai banyak hal. Untuk apa kemarin ya, dari informasi. Terserah kakak mendapatkan informasi itu dari mana sehingga bisa membuat suatu proyek ini. Seperti itu. Kalau Kak Sarif kemarin kan mendapatkan informasinya dari rekan sejawat, dari guru agama dan guru seni ya kalau nggak salah. Itu nanti bisa dimasukkan di latar belakangnya. Seperti itu. Lalu tujuan program. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi tujuannya nanti itu memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik serta melibatkan teman-teman kakak nanti di sekolah. Biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di sekolah itu biasanya kakak hanya single fighter. Nah, ini dalam proses pembelajaran kakak itu melibatkan komunitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dari mata pelajaran kakak itu sendiri. Karena kan mata pelajaran lokomotifnya itu kan PJOK semua tadi malam saya lihat. Ini juga sudah. Bentar. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah atau pengembangan ya kakak ya. Kalau PJOK itu pasti di setiap materinya ya kokurikuler ya. Misalkan sepak bola, voli, gerak lokomotor, dan lain sebagainya. Itu kan dari kita menyampaikan materi, mereka akan mempraktekkan. Nah, itu kan pasti masuk kokurikuler seperti itu. Kalau misalkan mata pelajaran lain ya belum tentu kokurikulernya itu bisa dilaksanakan di sekolah. Contohnya tadi ketika sejarah materinya itu mengenal situs-situs bersejarah di kota masing-masing, ya kan kalau di sekolahnya pasti nggak ada situs itu. Mereka harus keluar untuk studi banding atau studi tour seperti itu, melihat situsnya secara nyata. Kalau kita guru PJOK itu ya pasti melakukannya di sekolah sesuai dengan fasilitas kita. Contohnya seperti materi bola voli, setelah anak-anak kita kasih materi, kasih pemahaman, kognitifnya, terus kita mempraktekkan di luar, nah itu kan anak-anak sudah mengalami langsung, sehingga kita tidak perlu keluar seperti mata pelajaran lain. Seperti itu. Ya mata pelajaran lain bisa, di kelasnya itu bisa, tapi tidak semua. Pasti ada beberapa materi yang harus itu study tour. Atau kalau mau simple ya nonton video di YouTube tentang situs-situs bersejarah yang ada di kotanya. Seperti itu. Lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini kakak akan memfokuskan pada ABT yang digunakan ya. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Nanti dalam komponen pernyataan ini kakak menjelaskan komponen apa yang digunakan. Sorry, bukan komponen. Sumber daya apa yang kakak gunakan untuk melakukan program ini. Sumber dayanya apa saja. Fokuskan pada aset. Yang jelas satu manusia pasti karena kita berkolaborasi. Lalu aset lingkungan, memanfaatkan bahan-bahan bekas yang didaur ulang untuk menunjang program yang kakak buat. Seperti itu. Lalu rencana evaluasi, ini baru rencana ya kakak ya, bukan evaluasi, tapi rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja yang akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staff,
atau anggota komunitas belajar itu sendiri yang ada dalam sekolah. Nanti ya tergantung ya, kalau kolaborator kakak itu hanya peserta didik dan guru bahasa Indonesia, ya berarti rencana evaluasinya 2 itu. Begitu. Lalu yang ke-8 itu kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang akan kakak hadapi dalam melaksanakan program tersebut. Karena kan ketika kita akan melakukan sebuah program, proyek, itu pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Tujuannya apa kita menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul itu adalah untuk nanti bagaimana memecahkan situasi tersebut bila itu benar-benar terjadi. Begitu. Kakak itu sudah nanti bisa mencari solusinya. Jadi kita antisipasi dari awal supaya dalam prosesnya nanti ketika kemungkinan tantangan itu benar terjadi, kakak sudah ada solusinya. Misalkan mempraktekkan permainan bakia di halaman sekolah, kok tahu-tahu hujan, begitu kan. Nah, kakak sudah harus mempunyai solusi untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Lalu ini nanti adalah aspek penilaian dari RTL, tujuan programnya, lalu keterlibatan komunitas dalam sekolah, kelengkapan rencana dalam struktur program, dan rencana evaluasi. Ini nanti poin-poin yang akan dinilai ya kakak ya. Jadi tujuan programnya itu harus mengarah kepada peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Lalu dalam sebuah proses pelaksanaannya itu harus mendukung peserta didik untuk itu tadi, voice, choice, ownership. Memberikan suara, memberikan pilihan, lalu rasa kepemilikan. Lalu kelengkapan rencana dalam struktur program, tadi deskripsi target, tujuan, dan lain sebagainya, potensi tantangan yang akan dihadapi, dan solusinya itu kakak nanti sudah ada di situ. Lalu keterlibatan komunitas dalam sekolah, tentu namanya KPS ya pasti rekan lain akan terlibat nanti di rencana tindak lanjut kakak itu. Lalu yang terakhir itu rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, seperti itu. Misalkan nanti kakak itu mau evaluasi itu dari apa, dengan model yang bagaimana, bisa dari observasi, dialog, wawancara, atau survei, begitu. Kalau lebih gampang ya wawancara lah ya, itu kan langsung. Ini adalah lini masa rencana tindak lanjut ya kakak. Kakak menyusun rencana tindak lanjutnya setelah sesi pengantar, setelah ini nanti kakak menyusun, ya. Lalu diunggah di LMS ya kakak ya. Di sini menyusunnya itu harus dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto, video, kegiatan, notulen, catatan diskusi yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang harinya 6 hari dari hari ini ya, berarti mulai hari ini sampai tanggal 16 nanti itu terakhir, seperti itu. Di sini kan dijelaskan ada videonya. Tadi malam saya menjelaskan tidak ada videonya. Itu dikembalikan lagi ke peserta masing-masing atau ke kakak-kakak sekalian. Begitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau membuat dokumentasinya dengan video, saya silahkan. Kalau kakak-kakak ingin membuat seperti saya itu dokumentasinya berupa foto, ya disilakan juga. Di rubriknya itu tidak ada panduan yang mengatakan bahwa yang videonya ada itu nilainya paling lebih besar dari yang hanya foto. Dokumentasinya itu tidak ada. Karena di situ hanya dijelaskan detailnya itu bisa mengumpulkan sumber-sumber dokumentasi yang valid dan relevan terhadap apa ya tadi malam, terhadap program yang dibuat kalau tidak salah. Jadi tidak ada yang menuntut harus video seperti itu, tidak. Lalu setelah kakak selesai menyusun, itu
diunggah di LMS-nya masing-masing. Setelah kakak mengunggah ya pasti saya menilai. Setelah itu baru nanti pertemuan 6 hari lagi itu kita akan melaksanakan umpan balik penyusunan RTL begitu. Jadi RTL-nya ini nanti itu belum dilaksanakan ya kakak ya. Jadi nanti dokumentasinya itu bukan peserta didik yang sedang membuat bagia atau membuat tongkat estafet, itu tidak. Tapi dokumentasinya itu ketika kakak mempresentasikan program ini atau 9 slide PPT tadi kepada rekan kolaborator seperti itu. Jadi nanti misalkan Kak Sarif membuat bakia, tadi itu programnya. Nah, itu nanti kakak dokumentasinya itu ketika Kak Sarif sedang menjelaskan program itu kepada rekan-rekan kolaboratornya. Begitu. Lalu nanti dilengkapi dengan tanda tangan atau daftar hadir. Di print boleh, dibuat tanda tangan langsung boleh, pakai cakar kertas itu kasih nama, lalu NIP dan lain sebagainya, terus tanda tangan juga boleh. Seperti itu, yang jelas ada bukti valid kehadirannya, serta dokumentasi fotonya dan masukan-masukan dari rekan kolaborator seperti itu. Itu adalah tentang rencana tindak lanjut. Sekarang ke diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak, bila ingin ada yang ditanyakan. Poin-poin apa yang kurang jelas, silakan. Jadi nanti dokumentasinya itu intinya bukan peserta didik ketika sudah melaksanakan, tapi ini baru rencana. Baru rencana berarti dokumentasinya itu ketika kakak sedang mempresentasikan dan berdiskusi dan menyusun dengan rekan kolaborator. Itu dokumentasinya. Jadi lebih gampang. Kita nggak harus langsung praktek, nanti anaknya membuat bagia dan lain sebagainya, membuat tongkat estafet atau sikat gigi bersama, tidak. Tapi dokumentasinya ketika kakak sedang menjelaskan dan berdiskusi dengan rekan kolaborator, seperti itu. Silakan Kak Sari. Izin kakak, ini terkaitnya berarti yang disampaikan dari tadi malam itu lain kakak ya? Maksudnya lain. Tadi malam kan adalah misalnya hasil detail atau proyek atau produk kakak ya. Sedangkan ini kan baru rancangan ya. Iya benar. Berarti berancangan ini yang kita upload nanti atau bagaimana? Dua-duanya? Iya, rancangan ini nanti yang diupload kakak. Ini seperti yang saya kirim di grup itu. Itu kan Sudah, hanya foto guru kan, hanya ya, foto guru-guru yang ya. kan seperti itu. Itu kan kalau kami kemarin bagaimana kakak? Kemarin kebetulan kalau saya permainan bagia itu sudah foto pada saat menampilkan PowerPoint, yaitu permainan tradisional mengenalkan permainan tradisional bagia itu sudah semua, saya tinggal dibuat saja sesuai dengan poin-poin berarti. Oh iya, itu berarti sudah lengkap. Jadi di dalam foto nanti itu tidak ada foto peserta didiknya, hanya foto kita dengan rekan-rekan sejawat. Saya pikir itu seperti kami dulu setelah membuat RTL baru pelaksanaannya. Ternyata tadi malam di LMS itu hanya rencana saja kalau untuk peserta diseminasi. Jadi kalau saya rasa lebih gampang ini, lebih cepat. Nanti tinggal kakak-kakak mensiasatinya bagaimana. Itu. Silakan kakak yang lain. Izin kakak sedikit saja saya mau tanyakan ini. Ya, silakan Kak Emil. Untuk slide-nya ini kan maksimal 9 ya Kak? Iya. Tapi kalau saya lihat
yang kakak Pasek kirim itu ada 9 ya. Itu yang masuk dalam slide itu kan tampilan diskusi, dokumentasi dan daftar guru itu kan itu tidak dihitung ya kak? Masuk slide itu. Itu lampiran itu. Oh lampiran. Jadi dia tidak masuk dalam slide ya kak? Iya, itu lampiran. Kalau kan dokumentasi, maksudnya dalam dokumentasi itu. Berarti yang masuk dalam 9 itu yang sampai kemungkinan tantangan dan rencana evaluasi ya kak? Iya, yang ini 8 ini. 8 ya. 8 ini itu yang masuk dalam 9 slide. Nanti kalau tanda tangan dan lain sebagainya itu lampiran. Begitu. Siap. Silakan kakak yang lain. Izin kak, sedikit lagi kalau izin. Silakan Kak Emil. Kalau untuk kapasitas sekolah itu, kalau misalnya kita masukkan misalnya contoh sekolah memiliki guru PJOK, guru kelas dan guru IPA yang terlatih dan berkomitmen untuk mengajarkan pentingnya gizi dan kebersihan. Mereka berperan aktif dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi kegiatan praktis itu bisa masuk dalam kapasitas sekolah kan tidak guys? Sangat bisa sekali kakak, karena di situ kan sudah termasuk pemanfaatan aset. Asetnya guru PJOK itu sendiri sama rekannya toh. Ya. Terus satu lagi kak, kebetulan kami di sekolah kan ada mitra dengan puskesmas juga kak. Itu bisa dimasukkan dalam kapasitas sekolah juga kak, karena kan setiap puskesmas itu kan mereka menyediakan layanan kesehatan rutin di sekolah, seperti kayak penyuluhan tentang penyakit tentang perilaku hidup bersih sehat. Terus kadang juga mereka memberikan pemahaman pada peserta didik tentang itu yang penyuluhan itu, imunisasi. Itu bisa dimasukkan juga kak? Sangat bisa kakak, sangat bisa sekali, itu malah lebih bagus gitu. Karena itu kan nanti kan juga pemanfaatan aset lingkungan di sekitar sosial dan juga masuk dalam politik. Itu kan kebijakan dari pemerintah kan, menempatkan puskes-puskes itu untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah atau mungkin kebijakan Dinkes atau dari Kemenkes begitu. Jadi asetnya masuk gitu kak. Dia masuk aset politik ya kak, sosial Ya. politik begitu. Ya, benar sekali. Baik, siap. Terima kasih banyak kak. Sama-sama kak. Silakan kakak yang lain. Supaya nanti ketika membuat itu langsung lancar gitu. Nggak nyampe 6 hari sudah langsung upload. Nanti kan mungkin kakak bisanya Senin ya untuk dokumentasi itu. Karena besok masih Minggu. Kak Andika, silakan. Ya, mau tanya soal tadi ada yang bahas tentang absen, itu apakah kita imbasnya itu ke semua rekan sejawat atau yang kita mau kolaborasi? Kalau contohnya kalau hanya pakai 2 dengan rekan guru hanya 2 saja, apakah berarti absennya cuma terisi 2? Benar sekali. Kalau rekan kolaboratornya 2 ya berarti absennya 2. 3 sama kakak. Ya baik kakak, terima kasih. Oke, baik. Silakan yang lain. Kita cuman ini materinya pagi hari ini. Kalau tadi malam kakak-kakak masih kuat tak sampaikan tadi malam. Tapi udah jam berapa tadi malam gitu? Silakan Kak Andika. Bisa dijelaskan ulang Kak yang soal tadi yang Kak Sarif tanya itu kayak saya belum paham. Mungkin masih ngantuk Kak. Yang mana itu? Yang tadi itu yang ada perbedaan antara materi yang tadi malam dengan yang hari ini dikasih. Oh, kalau yang tadi malam itu kan yang saya sampaikan itu PowerPoint yang digunakan untuk kami, yang angkatan kami. Itu kan ada juga rencananya dan juga setelah dilaksanakan Kak. Jadi ada foto-foto siswa ketika pelaksanaannya seperti itu. Tapi ternyata ada pembaruan di LMS. Tadi malam itu saya cek dan pagi ini PPT-nya ini sudah berubah, sudah update di LMS.
Itu jadi nanti kakak itu dokumentasinya hanya dengan rekan guru saja. Begitu, seperti yang saya buat itu. Yang saya kirim di grup itu. Begitu saja. Itu kan kalau kami dulu membuatnya 2, rencana tindak lanjut dan aksinya itu. Begitu. Jadi lebih gampang nantinya Kak Dika. Jadi nanti kegiatan ini baru rencana saja, tidak melibatkan peserta didik dalam dokumentasinya. Dan juga program yang kita buat. Kalau Kak Dika kan yang poster ya tadi malam ya. Berarti nanti di dokumentasinya itu belum ada foto posternya itu. Ketika anak-anak membuat poster dan menampilkan di halaman sekolah pada saat senam hari Jumat, begitu. Ya, Begitu baik, Kak Kak. Dika. Terima kasih. Oke. Silakan kakak yang lain. Silakan Kak Dio. Oke, Kakak, terima kasih. Kakak mau bertanya, ini misalnya kalau programnya atau proyeknya itu kita senam begitu, bagaimana? Bisa ya, kira-kira? Bisa, senam massal bisa. Iya, senam massal Sangat bisa. sebelum setiap hari Jumat sebelum P5 gitu. Bisa, itu bisa. Itu sama kayak programnya Kak Puri yang dari Biak kemarin itu yang temanku itu. Begitu. Bisa Kak? Oh, siap-siap. Ya, ya. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Silakan kakak yang lain. Berarti pada intinya kita buat slide-nya dulu ya Kak ya. Kita buat slide-nya sesuai dengan 8 komponen tadi itu, baru dokumentasinya. Dokumentasinya nanti ada waktu kita berdiskusi dengan rekan sejawat, lalu kita menampilkan proyektor kita ini, dan kita menjelaskan, itu juga ada dokumentasinya, serta tanda tangan. Udah cukup itu aja Kak. Kalau yang slide-nya di-upload juga. Ya itu nanti diupload sama-sama dengan tanda tangannya itu, sama dokumentasinya itu. Oh, iya. Lampiran tadi ya. Ya, lampiran, benar. Di lampirannya. Oke. Begitu. Silakan Kak Sarip. Saya baru ingat juga yang terkait tadi ini kan sudah bukan hasil produk kakak ya, terkait dengan umpan balik. Iya. Berarti kita tidak menggunakan umpan balik peserta didik lagi ya, kita langsung tanya atau wawancara kepada guru kita langsung ya, atau teman kolaborasi begitu saja kan? Iya, benar sekali. Nanti berarti tidak ada umpan balik dari peserta didik Kak. Itu nanti dari rekan guru jatuhnya. Langsung dari guru saya kakak ya, teman kolaborasi. Iya. Jadi umpan balik dari rekan guru kolaborator gitu. Terima kasih. Siap. Jadi pokoknya intinya ini belum melibatkan peserta didik, tapi rancangan ini nanti digunakan untuk peserta didik gitu. Sebentar kan. Depan. Ya. Ya. Silakan kakak yang lain. Kalau tidak ada ya kita selesai. Cukup. Karena kita cuma 1 JP itu kan 45 menit saja. Begitu.
Ini terakhir itu tanggal 16 ya kakak-kakak ya. 16 atau 15 begitu. Nanti kakak bisa cek lagi di LMS. Pokoknya nanti kalau udah buat PPT-nya, terus ke sekolah, jebret, foto, dokumentasi, tanda tangan, gabungkan, langsung PDF-kan, upload, itu saja. Supaya cepat. Cukup? Kalau cukup ya kita selesai. Nanti kita ada meet lagi, itu kita kurang 2 kali lagi ya kakak ya. Sebentar saya cek dulu. Ini kita sudah sampai di sini, ya kakak, sudah sampai di persiapan RTL. Nanti kita ketemu lagi itu tanggal 18. Tanggal 18 itu kita umpan balik RTL yang sudah kakak buat, dan pengantar bukti karya. Pengantar bukti karya itu seperti yang saya sampaikan tadi malam, itu nanti kakak mau buat bukti karya apa? Boleh berbagi praktek baik, boleh membuat modul ajar, tapi modul ajarnya sudah harus sesuai dengan backward design ya kakak ya. Tujuan pembelajarannya harus jelas, asesmennya harus jelas, lalu perencanaannya, sintak-sintaknya itu juga harus jelas begitu. Karena itu nanti kan diupload di PMM, jadi semua orang bisa melihat. Gitu. Itu nanti pada tanggal 18. Dan pertemuan terakhir itu nanti tanggal 26. Tanggal 26 itu 1 JP saja. Itu nanti melihat hasil bukti karya yang sudah kita upload di PMM-nya masing-masing. Begitu. Setelah itu selesai. Jadi saya minta nanti yang tugas-tugas sisanya ini pokoknya sebelum tanggal 30 ya kakak ya. Sebelum tanggal 30 itu sudah harus selesai. Karena tanggal 30 ini, pas tanggal 30 itu kami raker lagi itu 4 hari. Untuk kelulusan itu 4 hari. Sudah ada undangannya itu 4 hari untuk mengumpulkan informasi-informasi dan menyatukan dari admin dan juga dari fasil-fasil, dan nanti juga pasti akan ada sanggah menyanggah antara fasil dengan admin, itu pasti. Nanti fasilnya bilang tempatku lulus semua, adminnya lah ini kok masih ada temuan, pasti begitu. Tapi kalau kakak intinya sudah ada di LMS semua tugasnya, ya pasti saya bilangnya lulus lah, kan sudah menyelesaikan begitu. Dan nilainya pun di atas 70 gitu. Silakan Kak Dio. Kak Dio apa Kak Sarif? Oh Kak Sarif, silakan Kak Sarif. Iya. Silakan Kak Sarif. Terkait masalah izin tanya saya ini bukti karya ini, yang saya ingin tanyakan, apakah modul yang saya buat, yang saya upload kemarin itu sesuai dengan desain kita atau tidak? Suara saya bisa dengar, putus kakak. Izin tanya kakak terkait masalah bukti karya ini. Saya ingin buat modul. Apakah modul yang kemarin itu apakah sudah sesuai dengan desain web one dan ABT dan sebagainya kah? Atau belum? Biar saya istilahnya
mohon dikoreksi sekalian biar diperbaiki begitu. Terima kasih. Yang kakak upload di ini ya, yang untuk kemarin itu mengajar ya? Ya, yang mengajar dulu. Sudah. Itu kan kakak sudah jelaskan. Waktu membuat TP, itu ada audience, behavior, conditioning, degree-nya apa. Lalu kakak bisa runtut untuk menyusun alur pembelajarannya dan asesmen otentiknya, peer assessment-nya itu kan sudah ada. Itu bisa ya. Hanya nanti mungkin kalau di PMM itu kan ada sedikit warna-warninya lah. Mungkin nanti kalau kakak bisa ya dibuat agak sedikit ada kreatifnya begitu, warna-warninya gitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, itu enggak mempengaruhi nilai sih. Enggak, yang jelas kesesuaiannya gitu. Siap, Kak. Terima kasih. Oke. Bagaimana kakak yang lain? Kalau sudah tidak ada, berarti kita foto bersama. Oh, Kak Dio, silakan Kak Dio. Oh tidak, saya kakak. Kepencet ke apa? Oh, siap. Andika, Betul, silakan. Berarti bukti karya itu nanti yang kita upload di PMM itu yang kita ngajar itu ya? Atau Nanti kalau bukti karya itu kan kalau kita lihat di PMM itu ada banyak kan ya Kak ya. Ada berbagi praktik baik, ada modul ajar, ada video pembelajaran, terserah kakak nanti mau pilih yang mana. Kalau misalkan nanti kakak buatnya modul ajar ya berarti nanti diklik yang di bagian modul ajar. Tapi nanti teknis fiturnya itu yang tadi saya sampaikan tadi malam, itu kan katanya akan ada pembaruan dari PMM dan Fasil baru dikasih tahu tanggal 13 ya tadi malam itu kan saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan lagi apa saja begitu tampilannya yang diganti di PMM supaya nanti kakak nggak bingung untuk menguploadnya begitu. Itu bisa dipersiapkan juga dari sekarang kalau waktunya sudah longgar supaya nanti ketika upload tinggal langsung eksekusi saja. Intinya kakak itu bebas membuat apa saja, bukti karya. Misalkan Kak Dika kan kemarin pakai SEM ya. Nah, Kak Dika menjelaskan begitu dibuat video TikTok kah, atau video di Instagram kah, atau di YouTube tentang SEM itu sendiri. Nanti cuplikan-cuplikannya itu ketika anak melakukan gitu. Seperti itu Kak Dika. siap baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Itu nanti berbagi praktek baik maksudnya. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada berarti kita dokumentasi dulu ya kakak-kakak. Silahkan untuk open cam-nya. Oh, ini ekstrim, ini lagi di jalan ini. Sama anak ini lagi, aduh, anak yang satu ini. Sama udah punya anak babi tuh, anak babi, anak buah. Pandai, sejak mulutnya pandai jangan bilang babi. Sejak kapan dia dilahirkan dengan babi? Sengaja itu, Pak Andre saya tahu sengaja itu. Saya sebut Pandai itu kata babi pedista nih. Babi sampai jantung gitu. maksudnya anak sebut. Oke, Doakan saja saya ambil semoga dia gambar bengkak babi dulu. nanti. Dan budaya lagi ikut-ikut deh. Susah. Oke, 1, 2. Oke, slide selanjutnya. 1, 2. Oke, mantap. Terima kasih kakak-kakak sekalian atas kesempatan waktunya yang menyelipkan pada saat sela-sela liburan. Semoga apa yang kita kerjakan ini nanti akan menjadi berkat untuk kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam olahraga. Pagi. Ya.
Aduh, oknum ada pakai baju